Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Saad Fuad Hasan. Saya mahasiswa PPG Madrasah Daljab 2021 di IAIN Palu. Ya, saya di sini akan melakukan praktek mengajar sebagaimana yang dijadwalkan hari ini, tepat pada tanggal 29 November 2021. Ya, kalau kita lihat di sebelah sana itu, ini adalah kelas 12 ya, sebagaimana RPP saya atau perangkat pembelajaran saya. Baik, itu demikianlah tadi perkenalannya. Sekarang kita langsung saja ke kelas. Zaidun, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya, sebelum kalian duduk saya akan bertanya tentang beberapa pertanyaan yang ketika kalian menjawab kalian boleh duduk. Pertanyaan pertama yaitu, siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Ya, silakan dulu. Pertanyaan kedua, ibunya siapa? Siti Aminah duduk. Pertanyaan selanjutnya, di manakah Rasul dilahirkan? Di Mekah. Duduk, Walid. Pertanyaan selanjutnya, apa nama lain dari Madinah? Apa nama lainnya? Yastrib. Oke, silakan duduk semua. Hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, silakan. Saya absen dulu ya sebelum kamu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada. Sri Mayu. Ayu. Terus? Wilda. Apa lagi? Yang cewek-ceweknya kayaknya tidak hadir ya. Oke. Baik, hari ini Pak Guru akan membawakan atau mengajarkan materi kita yang baru ya. Yang baru itu tentang bisa dilihat di layar, saya tampilkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu atau 2 minggu yang lalu? Pelajaran kita sebelumnya ada yang masih ingat? Masuknya Islam ke Indonesia. Oh ya, masuknya Islam ke Indonesia. Terus apa lagi? Wali Songo. Ya, tentang Wali Songo. Nah, jadi ini materi sebenarnya keberlanjutan dari materi sebelumnya. Yang pertama kita sudah bahas tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Nah, tentunya masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa teori. Ada yang masih ingat? Teori apa semua? Dari India. Nah, teori India, bagus. Terus? Dari Arab. Selanjutnya? Dari Persia dan Cina. Ya, jadi 4 teori ini yang umum digunakan oleh para ahli dalam menyimpulkan tentang masuknya Islam di Indonesia. Baik. Setelah itu di minggu selanjutnya ada Wali Songo ya. Wali Songo juga berperan dalam bagaimana menyebarkan Islam di Indonesia. Hari ini kita akan pelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tentunya kamu pernah dengar kerajaan Goa Talo? Pernah? Ya, pernah ya. Siapa nama rajanya? Yang terkenal? Sultan Hasanuddin, atau istilahnya Ayam Jantan dari Timur. Ya, itu merupakan salah satu kerajaan Islam yang sempat
besar di Indonesia, terkhusus di daerah kita, yaitu Sulawesi, ya. Lebih tepatnya Sulawesi Selatan. Ya, bagus. Jadi sebelum kita lanjut, kita coba mendengarkan dulu tentang penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ini perhatikan. Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang masih bersedia mampir dan hadir untuk belajar bersama di UB Channel. Kerajaan Alangkah Robi Ilmu. Tombol subscribe di bawah. Ada belum dia ke Iran dan seterusnya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang masih bersedia mampir dan hadir untuk belajar bersama di UB Channel. Oke teman-teman, kali ini UB Channel akan menampilkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan untuk mengingatkan juga, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar UB Channel semakin berkembang. Ya teman-teman, ini ada judul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari kerajaan Islam di luar Indonesia, ya dari Timur Tengah ke India, ke Iran dan seterusnya, kita sekarang masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Ya teman-teman, kerajaan Islam di Indonesia secara garis besar itu ada di 5 pulau ya, ada di Sumatera, ya, ada di Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Ya, kita langsung ya, yang pertama ada di Sumatera ya. Sebenarnya kerajaan di Sumatera itu banyak teman-teman ya, dan ada yang mengatakan kerajaan tertua itu adalah Samudra Pasai. Dan sebenarnya ya Allah, hanya Allah yang tahu ya, karena terkait dengan sejarah kita nggak bisa memastikan, tentunya akan muncul fakta-fakta baru gitu ya. Ada yang mengatakan Samudra Pasai adalah kerajaan tertua, tapi ada yang mengatakan juga enggak, ada nanti kerajaan Perlak, ada kerajaan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi di sini kita tidak membahas tentang perbedaan itu, atau dengan sebutan Merah Silu, dan sekaligus sebagai raja pertama pada abad Sultan Malik As-Soleh. Ya, jadi ini di kerajaan Samudra Pasai itu didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh, ya. Kemudian kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak atau daerah Lok Sumawe atau Timur Aceh yang pada tahun 2004 silam itu terkena tsunami ya. Jadi sebagian besar daerah Aceh itu kena tsunami pada waktu itu. Ya baik, selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Nah di sini sudah terbentuk sesuai dengan mejanya. Jadi ada kelompok yang pertama kita namai dulu kelompok Samudra Pasai. Sementara yang kedua ini kalian adalah kelompok Goa Talo ya. Jadi agar dipahami bahwa nama kelompok juga masuk pada materi yang sedang kita pelajari hari ini. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, kita bahas dulu mengenai tujuan pembelajaran kita ya. Pada tujuan pembelajaran kita hari ini
Itu nah di sini ini nanti peta konsepnya. Kemudian ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun skema pemimpin kerajaan, ya. Bagaimana susunan pemimpin kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab kemajuan dan kemunduran daripada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga itu, peserta didik mampu mengidentifikasi peran kerajaan Islam di Indonesia, perannya seperti apa. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah keteladanan dan kegigihan pemimpin. Ya, kita mencontoh daripada pemimpin-pemimpin yang ada di kerajaan. Oke, baik, karena tadi sudah terbentuk kelompok. Jadi tugasnya itu yaitu untuk kelompok Samudra Pasai, silahkan mencari susunan raja-raja atau pemimpin-pemimpin kerajaan Islam, ya, menyusun skema. Yang kedua, kelompok daripada Gorontalo, silahkan kalian mencari tentang sebab-sebab kemajuan dan kemundurannya. Oke, untuk tugasnya sebelum nanti dipaparkan, dipresentasikan, dibacakan, Pak Guru kasih waktu 20 sampai 25 menit. Oke, silakan mencari tentang tugas kalian itu. Aktifkan HP-nya, aktifkan datanya, dan kemudian dicari seperti itu, ya. Ya, oke, waktunya habis ya, karena sudah sekitar 25 menit kalian berdiskusi tentang tugas itu. Sekarang waktunya untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Kita kasih kesempatan kepada kelompok kelompok Samudra Pasai dulu ya, karena dia kelompok 1, untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, silahkan kepada kelompok Samudra Pasai. Dibaca saja. Mengapa kerajaan Islam bisa runtuh? Oke, saya persilahkan kepada kelompok Samudra Pasai untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kendati demikian, Marasilu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Sementara raja atau sultan yang berhasil membawa Samudra Pasai pada puncak kejayaan yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai 1345. Sudah. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok Samudra Pasai. Sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok Gorontalo untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Samudra Pasai. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Jadi bilang begini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya.
Coba keras. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya akan bertanya, apakah pemilihan dari raja-raja itu ditujukan secara keturunan atau dipilih oleh masyarakat? Ya, oke. Itu pertanyaan dari Gotalo tentang kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang memimpin. Pertanyaannya dia tanyakan apakah raja-raja itu ditunjuk dari sistem keturunan atau maksudnya anaknya lagi yang memimpin setelah orang tuanya meninggal atau dipilih oleh masyarakatnya yang dipimpin. Oke, silakan siapa yang menjawab? Rian lagi menjawab. Ya, kasih temanmu boleh juga menjawab. Siap. Keras. Pengkultusan dewa yang dimiliki seorang raja tidak lagi terdapat di masa Islam. Di masa Islam, seorang sultan memperkuat kedudukannya dengan mengaitkan dirinya melalui garis keturunan pada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di dalam Islam tidak ada sistem kasta sehingga seorang sultan bukanlah seseorang yang harus ditaati, dan sultan juga bukan titisan dari Allah. Sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan-kelebihan sehingga pantas untuk memimpin suatu kerajaan. Ya, jadi itu ya, bahwa menurut kelompok Samudra Pasai, kerajaan atau raja-raja dari kerajaan Islam tersebut dipilih secara turun-temurun sesuai dengan yang mereka dapatkan. Oke, demikianlah tadi hasil pemaparan dari kelompok Samudra Pasai. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok Gowatalo untuk memaparkan hasil diskusinya terkait sebab kemajuan dan kemunduran kerajaan-kerajaan. Oke, kepada kelompok Gowatalo disilakan. Faktor kemajuan Gowatalo. Letak Makassar sangat strategis dalam jalur perdagangan, serta Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Jatuhnya Malaka ke Portugis sehingga para pedagang beralih ke Makassar. Kesulitan Makassar memiliki wilayah yang cukup luas. Faktor kemunduran. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Dengan kondisi tersebut maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan dan akhirnya Belanda menguasai kerajaan TSB. Kerajaan tersebut. Oke, baik ya. Jadi itulah tadi pemaparan singkat dari kerajaan Gowatalo atau kelompok Gowatalo. Sekarang dipersilakan kepada kelompok Samudra Pasai untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Gowatalo. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kita. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Ya. Lanjut. Mengapa kerajaan Islam bisa lumpuh sementara kerajaan itu memiliki kemajuan? Ya. Jawabannya. Karena letak Makassar sangat strategis dalam jalur perdagangan, serta Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Jatuhnya Malaka ke Portugis sehingga para pedagang beralih ke Makassar. Kesultanan Makassar memiliki wilayah yang cukup luas. Ya. Jadi ya katanya bisa jatuh karena Kesultanan Makassar itu daerahnya terlalu luas ya, sehingga bisa runtuh, tidak bisa dijangkau keseluruhan, tidak bisa dijaga daerahnya secara utuh. Oke, baik, itulah tadi hasil diskusi kita. Selanjutnya, untuk supaya tidak terlalu tegang, mari kita sama-sama membacakan tentang senandung Al-Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna
bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bagaimana, masih semangat semua? Masih. Oke, sekarang waktunya kita untuk mengambil kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Atau kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Siapa? Walid? Hari ini kesimpulannya apa, Walid? Apa? Dan kesimpulan yang kemarin saja kita mempelajari tentang semangat apa para pemimpin-pemimpin kerajaan. Bilang Kita mempelajari tentang semangat pemimpin-pemimpin kerajaan. Ada lagi kesimpulan yang lain? Apa? Tentang yang tadi kita pelajari. Silakan. Apa topik? Bicara saja. Ya, bicara saja banyak. Apa yang apa kita bahas? Matematika itu. Itu saja dua ya? Bisa dibaca. Kerajaan Islam memiliki peranan yang penting membangunkan Islam di Indonesia melalui jalur kekuasaan. Kerajaan Islam menjadi Kerajaan Islam Pasai dan Peninsula Jawa Kerajaan yang Imam. Dua itu, satu di sana catat, satu di sini catat. Baru nanti saya tanya apa kesimpulannya. Bilang. yang nomor 2 ya saya. Nomor satu ini. Nanti yang jelek, kayaknya ini slide-nya dipotong saja. Ambil yang penting. Sudah? Oke, bahasanya kamu saja. Bahasa sama persis dengan yang ini. Bisa kira-kira disampaikan tanpa melihat bacaan tentang nomor 2. Jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Kemudian yang di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Demak. Jadi 2 saja. Pertama, bicaranya luas tentang Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama itu berdiri di Samudra Pasai. Kemudian kalau bicara Pulau Jawa adalah kerajaan Demak. Oke, sudah? Saya kasih pilih supaya tidak terbaca bilang. Udah. Sudah.
Oke, baik, tibalah kita saatnya untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada hari ini? Siapa? Ayo. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia Kerajaan Samudra Pasai, Ya, terus? dan yang ada di Pulau Jawa Kerajaan Demak. Ya, bagus. Ya, itu. Kemudian ada lagi kesimpulan yang lain? Apa itu? Penyebaran Islam di Indonesia. Ulangi. Kasih keras. Kau yang baca bahasa saya tulis itu. Kerajaan Islam memiliki peran yang penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Coba ulangi kayak kita putus-putus. Kerajaan Islam memiliki peran yang penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Bisa terbang baca. Sampai situ. Iya. Kerajaan Islam memiliki peran yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Coba ulang. Kerajaan Islam Memiliki peran yang penting. Kerajaan Islam memiliki peran yang penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Coba ulangi keras. Kerajaan Islam memiliki peran yang penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Oke, jadi kerajaan Islam memiliki peran yang penting dalam penyebaran atau proses mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi itu ya kesimpulan kita pada hari ini. Pertama, tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mereka memiliki peran yang penting dalam penyebaran atau perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kita bisa pahami dari materi ini adalah kerajaan yang pertama di Indonesia itu secara umum adalah Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan yang ada di Pulau Jawa itu adalah kerajaan pertamanya Demak. adalah Kerajaan Demak. Oke, baik, karena waktu kita terbatas hari ini pertemuan kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ulang. Baikun, kiaman, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangkan dulu kembali. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, silakan. Bersalin kalau pulang. Ya. Aduh. Wah,